Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kewajiban laki-laki memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, walaupun istrinya itu kaya. Memang kau anak orang kaya, kos-kosanmu banyak, kebunmu luas, tapi inilah belanja ku kasih sebagai kepala rumah tangga. Ambillah. Si istri pun mengambil. Ku ambil bang sebagai kau memberi nafkah. Ini hakku. Sekarang ku kasihkan ke engkau sebagai hadiah. Aku ada yang ku makan. Jadi hubungannya itu tetap baik. Hubungannya bukan antara majikan dengan karyawan. Hubungannya bukan antara atasan dengan bawahan. Itulah maka dia diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala supaya dijunjung. Bukan dari tulang kaki diinjak-injak. Tapi tulang rusuk yang menjaga laki-laki. Jadi jantung kita ini bisa tidak pecah, tidak bocor karena ada tulang rusuk menjaga. Siapa yang menjaga kita? Perempuan. Nampaknya memang laki-laki ini pemimpin, tapi sebetulnya perempuan yang menjaga. Kata Allah, hunna libasul lakum. Perempuan itu jadi pakaian kamu. Guna pakaian itu, kalau kita panas, dia mendinginkan. Kalau kita kedinginan, dia mau menghangatkan. Itu guna pakaian. Begitulah halusnya Allah mengambil kata, pilihan katanya. Hunna libasul lakum. Perempuan itu pakaian bagi kamu. Pakaian saya ini gunanya, kalau terik matahari, saya tak kepanasan. Kalau saya kedinginan, dia menghangatkan saya. Dia menutupi segala kekurangan-kekurangan saya. Jadi kalau ada perempuan, arisan, dibukakannya semua aib lakinya. Pelitnya, bakhilnya, ini segala macam. Berarti dia bukan pakaian yang baik. Dia pakaian transparan. Dia pakaian aksesoris. Dia bukan pakaian yang menutup aurat. Hunna libasul lakum. Perempuan jadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu pula menjadi pakaian bagi dia. Dalam Islam, hubungan seksual diatur, tapi bukan tujuan. Tujuan menikah bukan hubungan seksualnya itu. Hubungan itu adalah jalan, jembatan. Tujuannya mendapatkan anak yang soleh. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun solihun, anak yang soleh. Buah dari pernikahan itu adalah anak yang soleh. Lahir anak yang soleh, tazawwajul walud al-wadud, nikahi perempuan al-walud yang banyak anaknya. Al-wadud penyayang. Dari mana kita tahu anaknya banyak? Dia kan gadis. Tengok emaknya, tengok makciknya, tengok tantenya. Berapa gen mereka perempuan? Kakakmu berapa anaknya? Kakakku anaknya 10. Kakakku yang satu lagi 12. Bagus. Nikah sama dia. Karena ini keturunan subur. Nenekku berapa anaknya? 20. Ini yang dicari-cari. Kenapa? Mukatsirum bikumul umam. Nanti aku bangga di padang mahsyar, umatku yang paling banyak. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu kita ini, saya waktu itu di pondok tahun 96. Waktu itu, sekarang udah tak ada lagi, BKKBN. Cukup 2 anak saja. Waktu itu orang berhasil kalau punya anak 2. Diangkatlah ustadz-ustadz menjadi PNS melalui BKKBN. Ceramahlah ustadz di mana-mana. Cukup anak 2 saja. Tahun 96. Waktu itu sedang rame-ramenya. Sekarang, tahun 2024, 2023. Udah 1/4 abad. Apa yang terjadi? Ternyata kita kekurangan penduduk. India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina, ketakutan serangan dari India dan Cina. Karena mereka orangnya banyak, tanahnya sempit.
Kemana mereka mencari? Kita. Ketakutan. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa tak banyak anak-anak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Berapa banyak orang adik-beradik 10-10-nya berhasil. Adik-beradik 2 orang, dua-duanya error, dua-duanya kacau. Kalaulah teori, kalau 2 orang lebih makmur daripada 10, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah melihat, ada orang adik-beradik 10-10-nya kaya. Ada orang adik-beradik 2, dua-duanya susah. Jadi, banyak orang tak bertuhan. Solatnya sudah islami, tapi tak yakin dia rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah, punya anak. Yang namanya manusia, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Maka terjadi konflik, dikasih Allah Ta'ala 5 jurus. Yang pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kamu khawatir dia nanti nusus, melawan durhaka, langkah pertama, fa'izuhunna, kasih dia nasihat. Tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Cakap udah tak mempan lagi, pisah tempat tidur. Tak juga mempan, wadribuhunna, kasih dia hukuman fisik. Ini tak bisa dilakukan sekarang, nanti bisa kena KDRT. Yang keempat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Mediasi. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, dudukkan. Iyurida islah ayyufiqillahu bainahuma. Kalau ada titik temu, mereka akan ketemu lagi. Kalau tidak, maka barulah step yang kelima, tolak. Tolak itu pun ada lagi, tolak 1, tolak 2, tolak raj'i bisa balik, tolak 3 tak bisa sama sekali. Nah, jadi Islam ini memberikan solusi yang luar biasa. Kita tinggal melangkah mengikutinya saja, maka insya Allah seorang laki-laki secara fisik, secara pikiran, dia perlu bercerita sama orang. Bercerita sama kawan, hari ini kawan, besok jadi lawan. Maka dia perlu bercerita untuk menenangkan pikirannya kepada perempuan yang solihah. Al-mar'atu solihatul lati tu'inu ala imanihi. Perempuan solihah yang membantu imannya. Kalau dia sedang risau, dia sedang susah hati, maka tempat dia bertambat itulah yang akan menenangkan dia. Yang menenangkan laki-laki adalah istri, yang menenangkan istri adalah suami. Tentang dalam masalah kehidupan, menikah itu 70% isinya ngobrol, cerita. Cerita sarapan pagi, cerita tadi malam, cerita di kantor, cerita di pasar, cerita itu, cerita ini. Jadi kalau orang sudah tidak cerita, berarti sudah hilang 70%. Yang lain-lain itu cerita, isinya cerita. Cerita tentang anak, cerita tentang makanan, cerita tentang macam-macam cerita. Tinggal lagi menentukan ceritanya ini positif atau negatif, menjatuhkan atau menaikkan harkat martabat. Jadi sekarang orang sudah tak cerita lagi. Gara-gara ada teman cerita yang lebih menarik. Namanya Facebook. Namanya grup WhatsApp. Akhirnya diam. Tapi hatinya jauh. Nah, ini makhluk 2 yang berbeda ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada 2 yang mengikatnya. Pertama mawaddah, fisik. Lebih ganteng, lebih putih, lebih mancung, lebih tinggi, lebih kaya. Fisik. Yang kedua warahmah, rahmah non fisik. Lebih sayang, lebih sabar, lebih qanaah, lebih zuhud, lebih mengayomi, lebih melindungi, lebih menasehati. Mawaddah itu melihat kelebihan. Sedangkan rahmah menutupi kekurangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya perekatnya antara kamu makhluk yang berbeda. Beda suku, beda kampung, beda tampilan, beda selera. Sama-sama telur ayam.
Yang satu telur ayam mata sapi, yang satu dadar. Nah ini sampai begitulah perbedaan manusia ini. Tapi dia bisa bersama karena ada tujuan yang sama. Tujuan ingin mendapatkan ketenangan. Baiti jannati, rumahku surgaku. Tujuan ingin mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Dididik, disekolahkan, kasih makan. Sampai akhirnya anak itu diambil orang. Itu kan luar biasa itu. Dikandungkan 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, disekolahkan sampai tamat, udah wisuda, dikasihkan ke orang. Manusia luar biasa. Kenapa dia mau? Karena Allah yang menyuruh. Karena ada pahala yang dijanjikan. Mendapatkan amal jariah yang tak putus sampai kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.